Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian pendidik dan kode etik dalam perspektif Al-Quran. Seperti yang kita tahu, pendidikan tidak terlepas dari peran seorang pendidik. Secara umum, guru bisa siapa saja. Di tengah masyarakat, pimpinan masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pendidik untuk masyarakatnya. Tema bahasan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian pendidik menurut perspektif Al-Quran. Yang kedua, etika pendidik menurut perspektif Al-Quran. Pengertian pendidik adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, di mushola, di rumah, dan sebagainya. Secara khusus, Muhammad Rijal mendefinisikan pendidik sebagai subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan, baik atau tidaknya pendidik berpengaruh berdasar terhadap hasil pendidikan Islam. Secara umum, Made Pidarta menjelaskan pendidikan diartikan sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan si terdidik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering sekali disebut dengan al-murabi, al-muallim, al-muzaki, al-ulama, al-rasyikun fil alim, al-azikir, al-mu'adib, al-mudaris, dan al-mursyid. Penjelasannya bisa kalian lihat di video selanjutnya. Yang pertama adalah al-murabi, adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berekreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan sekitarnya. Istilah ini antara lain dapat dijumpai pada surat Al-Quran Al-Isra ayat 24. Yang kedua, ada mu'allim, adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Istilah al-mu'allim dapat dijumpai di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 151. Istilah al-muzaki terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Al-ulama, istilah ini terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, "Dan demikianlah pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Selanjutnya ada al-rasyikun fil alim, dijumpai pada surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, "Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu, di antaranya isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan ayat yang lain, mustasabiyat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustasabiyat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari tawilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah." Dan orang-orang yang mendalam ilmu berkata, "Kami beriman kepada ayat yang mustabiatnya semua itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajarannya, melainkan orang-orang yang berakal." Selanjutnya, ulul albab. Adapun istilah ulul albab terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata,
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Selanjutnya, al-muaddi diartikan sebagai orang yang memiliki akhlak dan sopan santun, seorang yang terdidik dan berbudaya, sehingga ia memiliki hak moral dan daya orang yang dapat memperbaiki masyarakat. Selanjutnya ada al-mursyid dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pendidik ialah tenaga profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat kecerdasan, akhlak, moral, wawasan, dan keterampilan peserta didik. Oke, pembahasan yang kedua adalah etika pendidik menurut perspektif Al-Quran. Kode etik pada suatu pekerjaan adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional, ilmiah, dan keyakinan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk sukses dalam kerjaannya. Lebih khusus lagi, ciri-ciri ini pada bidang keguruan. Dari segi pandangan Islam, agar seorang muslim itu berhasil menjalankan tugas yang dipikulnya kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat baik dan lurus sehingga mampu menjadi seseorang pendidik yang profesional. Pemikiran Islam menggambarkan konsep moral pendidik profesional berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Konsep yang dikembangkan antara lain etika pendidik menurut Imam Al-Ghazali, Muhammad At-Tahiyya Al-Abrashi, Abdurrahman Nahwawi, Abdullah Nasyih. Berikut adalah penjelasannya. Etika pendidik menurut Imam Al-Ghazali adalah yang pertama, menerima segala problema pendidik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah, bersikap penyantun dan penyayang, menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama, bersikap rendah hati ketika menyatu dengan anggota kelompok masyarakat, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia, bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat kecerdasannya rendah serta pembinanya sampai taraf maksimal, meninggalkan sifat marah dan menghadapi problema peserta didik, menjadikan kebenaran sebagai acuan walau itu datangnya dari peserta didik, mencegah dan mengontrol peserta didik yang mempelajari ilmu yang membahayakan, dan yang terakhir, menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik. Muhammad At-Tahiyya Al-Abrashi berpendapat bahwa seorang peserta didik harus yang pertama mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia menyayangi peserta didiknya sebagaimana ia menyayangi anaknya sendiri. Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik, memperhatikan kondisi peserta didiknya, mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus kepada sebagian peserta didik saja, mempunyai sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan, ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal-hal yang di luar kewajiban. Dalam mengajar selalu mengaitkan materi yang diajarkan dengan materi lainnya, memberikan bekal kepada peserta didik dengan bekal ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan. Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik serta mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Abdurrahman Nahlawi mengemukakan bahwa agar seorang pendidik dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dibebankan Allah kepada Rasul dan pengikutnya, maka dia harus memiliki sifat-sifat berikut ini. Seorang pendidik hendaknya memiliki sifat Rabbani, artinya seorang pendidik hendaknya mempunyai ilmu dan keikhlasan yang banyak dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, seorang pendidik hendaknya menyempurnakan sifat rabbaniyahnya dengan keikhlasan. Artinya, aktivitas sebagai pendidik bukan semata-mata untuk menambah wawasan keilmuannya, lebih jauh dari itu ditujukan untuk meraih ridha Allah serta mewujudkan kebenaran. Serta, seseorang pendidik hendaknya mengajarkan ilmu dengan sabar. Dengan begitu, ketika dia harus memberikan latihan yang berulang-ulang kepada peserta didiknya, dia melakukannya dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian, ketika menyampaikan ilmunya kepada peserta didik, seorang pendidik harus memiliki sifat kejujuran dengan menerapkan apa yang diajarkan dalam kehidupan pribadinya. Selanjutnya, seorang pendidik harus senantiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kajiannya, sebagaimana yang diserukan Allah pada pengikut Rasul ini. Seorang pendidik harus cerdik dan terampil, serta seorang pendidik harus bersikap tegas dan meletakkan sesuatu porsinya sehingga dia akan mampu mengontrol dan menguasai siswa. Kemudian, seorang peserta didik dituntut untuk peka terhadap fenomena kehidupan sehingga dia mampu memahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak dan akibatnya terhadap peserta didik. Yang terakhir, seorang peserta didik dituntut memiliki sikap adil terhadap seluruh peserta didiknya. Artinya, dia tidak berpihak atau mengutamakan kelompok tertentu. Abdullah Nasyih Ulwan menjelaskan sifat-sifat asasi yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu ikhlas. Pendidik hendaknya memurnikan niatnya untuk mencari keridhaan Allah dan melaksanakan metode-metode pendidikan terhadap peserta didik. Takwa. Seorang pendidik dituntut untuk memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu. Seorang pendidik harusnya membekali dirinya sebelum mendidik dengan berbagai ilmu yang bermanfaat guna menunjukkan metode pendidikan yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Seorang guru dituntut untuk memiliki sikap sabar dan menghadapi peserta didik dan memaafkan sikap kurang baik dari peserta didik. Yang terakhir, rasa tanggung jawab. Para peserta didik harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan peserta didik, baik dari segi iman, perangai, pembentukan jasmani dan rohani, maupun persiapan mental dan sosialnya. Konsep-konsep etika yang dijelaskan oleh para pemikir Islam di atas mengarahkan pendidik agar memiliki kompetensi baik, itu kompetensi pedagogik, profesional, khususnya kompetensi kepribadian dan sosial, sehingga tercipta guru yang dapat menjadi panutan bagi peserta didik dan lingkungan masyarakat. Baiklah, kesimpulannya adalah pendidikan adalah faktor utama yang merancang, merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ia berfungsi tidak hanya mengembangkan bakat, minat, wawasan, dan keterampilan, melainkan juga pengamalan dan kepribadian peserta didik. Di tangan para pendidiklah kegagalan dan kesuksesan sebuah pendidikan. Berdasarkan petunjuk agama Islam, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, istilah yang berkaitan dengan pendidik jauh lebih banyak jumlahnya daripada istilah pendidik yang terdapat di luar Islam. Adapun istilah pendidik dalam Islam yaitu Al-Murabi, Al-Mu'allim, Al-Muzaki, Al-Ulama, Al-Rasyikun fil'am, Al-Azikir, Al-Mu'addid, dan Al-Muddaris. Seorang pendidik dituntut untuk memiliki etika dalam melaksanakan tugasnya agar tujuan yang diinginkan dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Al-Quran. Tidak dijelaskan secara khusus mengenai etika peserta didik, namun secara implisit Al-Quran banyak menjelaskan mengenai etika dan para pemikir Islam menjabarkan etika guru dengan berdasarkan Al-Quran seperti Imam Al-Ghazali, Muhammad Atiyah Al-Abrashi, Abdullah Nasyih Ulwan, dan Abdurrahman An-Nahlawi. Nah teman-teman, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.